Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kemudian apa yang bisa membuat nanti kita di padang mahsyar itu aman? Nah, satu, sebelum nanti sidang dimulai di padang mahsyar, Pak, itu masih ada kesempatan kita berjumpa dengan orang-orang sekitar kita di dunia ini untuk minta maaf sebelum sidang dimulai di padang mahsyar. Kita cari teman kita cari tetangga kita cari relasi bisnis kita, teman kantor kita mesti bisa minta maaf. Kalau nak maafkan insya Allah sebentar ketika persidangan dimulai selesai urusan. Tapi kalau tidak nak maafkan nanti kita harus berurusan nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya tentu selesaikan memang di dunia. Bagaimana caranya selesai urusan itu? Kalau kita tidak dimaafkan, ya kita harus bayar segala dosa-dosa kita dengan pahala yang kita bawa. Kalau kita punya pahala, tapi kalau sedikit, itu namanya orang-orang yang bangkrut. Setelah itu nanti orang berjalan. Ada orang berjalan di atas titian yang jatuh ke bawah, ada orang berjalan kemudian cepat sampai ke surga. Apa isi surga dan neraka itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Kita bahas dulu isi neraka. Isi neraka itu misalnya makanannya, la'akiluna min sajarin min zakkum famali'una minhal butun. Makanan di neraka itu adalah min sajarin min zakkum, dari buah zakkum, pohon buah zakkum. Mana zakkum itu kata Nabi? Buah yang berduri, yang pasti dimakan oleh orang di dalam neraka. Tidak ada makanan yang lain. Makanya dikatakan famali'una minhal butun, memenuhi perutnya nanti zakkum itu. Tapi kalau masuk di tenggorokannya, berdarah di dalam. Fasyaribuna alaihi minal hamim, diberikan minuman dari air yang sangat panas. Apalagi minumannya orang di neraka? Illa hamimau wa ghassaka, kecuali air yang panas dan nanah. Minumannya orang di neraka, Pak, air yang mendidih dan nanah. Jadi bercanda di sini, air mendidih, Ustaz. Berarti kopi mami itu ke bawah sama gula? Tidak. Mendidihnya di sana itu panasnya 1000 kali daripada panasnya air yang ada di dunia, dan tidak pernah turun derajat. Kalau di dunia kan bisa diturun derajat, suhunya bisa turun. Di sana tidak pernah turun suhunya, bahkan semakin panas. Dan dia minum, kata Allah, seperti unta yang kehausan. Tidak ada minuman lain kecuali air yang mendidih dan nanah. Bayangkan ibu, kalau nanah orang yang minum di neraka. Apalagi yang lain, dan banyak lagi yang lain. Apa isi surga? Kalau surga ini yang enak-enak. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang kalian pilih. Berarti banyak buahan di depan, tak ada anggur, ada delima, ada kurma, dan lain sebagainya. Walahmi toirin mimma yashtahun, dan daging burung yang kalian inginkan. Nah ini berikutnya ini yang suka bapak-bapak. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, dan bidadari yang bermata jeli, yang tersimpan rapi seperti mutiara. Tolong ibu-ibu jangan gugat ini ayat. Ini Al-Quran, ini bukan ucapan saya, ini Al-Quran. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi semua laki-laki yang masuk surga mendapatkan paling kurang 7 bidadari. Paling kurang. Dan bidadari itu kata Allah ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Bapak-bapak mungkin pernah panen mutiara. Mutiara itu kan tersimpan dalam kerang. Nanti kita mau pakai baru kita buka. Pas dibuka itu mengkilat. Jadi bidadari itu mengkilat, sekalipun tidak pakai skincare. Iya, dia mengkilat. Tetapi ibu-ibu, seorang istri Nabi bertanya, siapa yang lebih cantik di akhirat nanti? Kata Nabi, perempuan beriman yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Iya, lebih cantik daripada bidadari. Begitu cantiknya bidadari, itu bidadari pernah turun ke bumi ketika ada sahabat yang meninggal. Turun bidadari menjemput ruhnya orang ini. Nabi kemudian berbalik. Ya Rasulullah, kenapa berbalik? Nabi merah pipinya malu.
dia mengatakan ada bidadari yang turun menjemput nyawa sahabatku. Pada saat dia jemput, tersingkap betisnya, saya malu melihat. Jadi bidadari itu pernah turun ke bumi menjemput nyawa seorang sahabat yang mati syahid. Tapi bukan berenang dan lalu pas rendangnya, bukan. Itu salah ya. Jadi pernah turun ke bumi menjemput nyawa seorang sahabat. Bahkan di kitab huru hara hari kiamat, bidadari itu bernyanyi di surga. Siapa yang dia nyanyikan? Yang dia nyanyikan adalah bapak-bapak yang soleh yang suka dimarahi sama istrinya. Iya, ini ada bukunya di rumah. Ada bukunya di rumah. Iya, saya tidak bohong ini. Ada bukunya, huru hara hari kiamat, kitabnya Imam Ibnu Katsir. Dia bernyanyi. Intinya kenapa dia masih begitu calon suamiku? Serius ini Bu, ya saya tidak bercanda ini. Ada kita beli kitab huru hara hari kiamat, tulisannya Imam Ibnu Katsir. Ada di situ nyanyian para bidadari. Yang bapak-bapak suka dimarahi sama istrinya. Nanti saya kirimkan Mas Usman redaksi nyanyian. Ya, ada di rumah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi ibu-ibu ada juga kenikmatan di surga. Satu, dia menjadi wanita paling cantik. Yang kedua, di surga nanti setiap hari Jumat, ibu-ibu bisa pergi shopping. Jadi ternyata ibu-ibu itu dua di kebahagiaannya, cantik dan shopping. Budi? Iya, cantik dan shopping. Makanya dikatakan kalau istrimu sakit, bawa ke Somboku. Iya, ada Somboku sana banyak penjual emas. Ya, si Somboku itu penyakitnya. Iya. Kalau apa ya, ibu. Karena ibu-ibu itu kan suka jajan, suka belanja. Sekalipun dia tidak pakai, nah simpan di rumah, beli lagi. Nah, bapak-bapak jangan mengeluh, itu tabiat perempuan memang begitu. Yang kedua, di surga itu sekalipun laki-laki punya banyak istri, si istri itu hanya merasa dia jadi satu-satunya istrinya suaminya. Jadi dia tidak tahu kalau dia punya saingan. Makanya ada yang praktekkan di dunia. Tapi ini tidak boleh. Kalau di dunia tidak boleh praktekkan begitu. Iya. Jadi banyak praktekkan begitu. Banyak praktekkan begitu. Dua istrinya tapi sama-sama tidak tahu. Ini tidak boleh. Karena nanti meninggal, anak-anaknya tidak ketemu. Tidak boleh seperti itu. Kata guru saya, minta izin untuk menikah lagi itu tidak wajib. Tapi memberitahu istri wajib. Iya, wajib. Dikasih tahu saya. Kata guru saya, tidak wajib minta izin tapi wajib memberi tahu. Kan bapak-bapak dia mengatakan dia minta maaf daripada minta izin. Ya. Jangan begitu. Jadi ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir. Jadi kematian ini adalah nasihat bahwa kita semua akan mati. Kita harus takut menghadapi kematian, tapi di sisi lain kita juga harus bergembira. Kenapa saya bilang bergembira? Karena kita ini orang beriman dan beramal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada iman di dalam diri kita, yakin kita penghuni surga nanti. Iya, yakin kita penghuni surga. Kalau tidak yakin, kita bermasalah iman tak ini. Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita gembira ke orang beriman dan beramal soleh, dia akan masuk ke dalam surga. Pasti. Iya. Seluruh umat kata Nabi masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kita semuanya akan masuk surga kalau ada iman dan ada amal soleh. Cuma tadi sekali lagi ada yang singgah dulu di neraka. Dan penghuni neraka terbanyak itu adalah perempuan. Kenapa banyak perempuan penghuni neraka? Satu, secara populasi perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedua, secara perasaan, mohon maaf, perempuan sendiri kadang bingung, kenapa kata tadi begitu deh? Karena dia sendiri tidak, kenapa kata tadi begitu? Bayangkan, karena dia sendiri tidak sadar kenapa kata tadi begitu. Nabi mengatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok.
Kalau dikerasi patah, tapi kalau dibiarkan, mak beko-beko terus. Jadi pusing itu suami kamu hadapi kita semua. Kalau dikerasi patah, kalau dibiarkan kita beko-beko terus. Itu hadis dari Nabi. Tapi yang bisa bagus yang wanita soleha. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pesan kepada bapak-bapak, ini tetap ada hubungannya dengan hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, kalau ada istri kita dan dia rajin sholat, menutup aurat, menjaga diri, kita itu semua bapak-bapak kaya. Iya, lebih kaya kita daripada konglomerat 9 naga itu. Iya. Jadi kalau kita ini punya istri beriman, rajin sholat, menutup aurat, baik kepada suami, maka kita punya kekayaan yang lebih banyak daripada 9 naga. Apa kata Nabi? Ad-dunya mata wa khairu mata'uha mar'atus sholih. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh. Lebih berharga istri kita daripada semua mobil mewah di dunia, semua istana di dunia. Maka ibu-ibu kita itu lebih berharga daripada seluruh perhiasan yang kita miliki. Jaga diri. Iya. Lebih berharga kita dari seluruh harta yang kita punya. Ini hadis Nabi. Wa khairu mata'uha mar'atu sholih. Lebih baik istri soleh itu daripada seluruh perhiasan yang ada di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua berharap yang hadir di sini, besok lusa kalau kita mati, maka maut itu tidak memisahkan kita. Ya, kita berharap kita semua nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai kesimpulan yang pertama, kematian ini adalah ujian bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk ibu, bapak, dan saudaranya termasuk keluarga besar, sabar sabar. Yang kedua, kematian ini adalah ujian untuk semua orang yang hidup. Besok lusa kita akan mati. Malam ini kita bertaksiah di sini. Besok lusa mungkin orang bertaksiah di rumah kita. Kita tidak tahu. Bersyukur kalau kita mati banyak orang datang mendoakan kita. Kita bersyukur. Jadi kita juga akan mati besok lusa, kita siapkan iman dan amal soleh. Dan yang paling utama juga, kita mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena biar kita sudah tobat kepada Allah, kalau masih ada sangkutan kepada tetangga dan lain-lainnya, maka di akhirat nanti besar sekali pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir, perbanyak amalan-amalan yang pahalanya mengalir sampai kehidupan berikutnya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ada anak, jadikan anak kita anak soleh, sehingga besok lusa kalau kita mati ada yang mendoakan kita. Demikian bapak-bapak dan ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan mari kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Khususan ila ruhi almarhumah Dina Arika Salsabila binti Muhammad Surari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nirwana Muhtar dalam rangka untuk sama-sama mengirimkan doa untuk almarhumah keluarga beliau, khususnya anak beliau
Diana Adika Salsabila. Mudah-mudahan melalui doa yang kita panjatkan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya, memaafkan segala kesalahannya, dan dijadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, sebelum membacakan surat Yasin dan tahlil, kita mengawali dulu dengan Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dan keluarga kita kesehatan, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, dikuatkan iman dan Islam kita, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa dan salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat dan para pengikutnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan, dan untuk kita mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita bahwa kematian akan datang kapan saja. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi